Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan akuntansi investasi. Bisa dimulai dari Tia. 1. Klasifikasi investasi sesuai dengan pernyataan standar akuntansi pemerintah atau disebut PSAP nomor 6. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi pemerintah diklasifikasikan menjadi dua, yaitu investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek. A. Investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek pemerintah merupakan investasi yang harus memenuhi kriteria atau karakteristik sebagai berikut. 1. Dapat segera dikalikan atau mudah diperjualbelikan. 2. Ditunjukkan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas. 3. Tingkat risikonya rendah. Dengan memerhatikan karakteristik tersebut, investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek antara lain sebagai berikut. 1. Deposito berjangka 3 bulan sampai dengan 12 bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis atau disebut revolving deposit. 2. Pembelian surat utang negara atau disebut SUN pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat ataupun daerah. 3. Pembelian sertifikat Bank Indonesia atau disebut SBI. B. Investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang pemerintahan merupakan investasi yang harus memenuhi kriteria atau karakteristik sebagai berikut. 1. Dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan. 2. Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. 3. Investasi jangka panjang dicatat sebagai penerimaan pembiayaan. Investasi jangka panjang permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan dan tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, tetapi untuk mendapatkan dividen atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi jangka panjang non-permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Klarifikasi jangka panjang yaitu ada investasi jangka panjang permanen, investasi jangka panjang kepada entitas lainnya, investasi dalam obligasi, investasi dalam proyek pembangunan, investasi dalam dana bergulir, investasi deposito jangka panjang, investasi non permanen lainnya. Ada pula investasi jangka panjang non permanen. Pernyataan modal pemerintah, investasi permanen lainnya. Pengakuan dan pengukuran investasi. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sementara itu, apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai diperoleh oleh pemerintahan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. A. Pengakuan investasi, pengeluaran kas dan aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadikan investasi dapat diakui sebagai investasi. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial di masa yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung resiko yang mungkin timbul. Pencatatan investasi hanya terdapat di PPKD. Pencatatan akuntansi untuk investasi terdiri atas 2 kali pencatatan, yaitu untuk keperluan penyusunan neraca dan laporan operasional, serta penyusunan LRA. Berikut contoh transaksinya. B.
pengukuran investasi. Pada dasarnya, investasi dicatat sebesar harga perolehan. Apabila informasi mengenai harga perolehannya tidak dapat diperoleh, investasi tersebut akan diukur menurut nilai wajarnya. 3. Penilaian dan pengakuan hasil investasi. A. Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan 3 metode sebagai berikut. 1. Metode biaya, yaitu investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Metode ini digunakan apabila pemilikannya pemerintah kurang dari 20%. 2. Metode ekuitas, yaitu investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan, kemudian ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Metode ini digunakan apabila kepemilikannya pemerintah antara 20% sampai 50%. 3. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu investasi dicatat sebagai nilai bersih yang dapat direalisasikan. Metode ini digunakan terutama untuk kepemilikan yang sifatnya non-permanen dan akan dilepas dalam jangka waktu dekat. B. Pengakuan investasi. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dan di pernyataan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen yang diperoleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Berikut transaksi berikut. Berikut jurnal atas aktivitas pembagian laba di PPKD. C. Penyajian dalam neraca. 1. Penyajian akun investasi pemerintah daerah dalam neraca adalah sebagai berikut. A. Investasi jangka pendek disajikan dalam kelompok aset lancar. B. Investasi jangka panjang disajikan dalam kelompok aset tidak lancar dan diklasifikasikan ke dalam permanen dan non-permanen. 2. Pengungkapan atas investasi pemerintah daerah dalam catatan atas laporan keuangan atau disebut CALK meliputi A. A. Kebijakan akuntansi atas penentuan nilai investasi. B. Jenis-jenis investasi yang dimiliki. C. Perubahan harga pasar, baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang. D. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab terjadinya penurunan tersebut. Masuk lho, raimu lho bosok yang ini mbok silih ke aku ae masuk ngopo. Nanti masih jadi beda. Kamu jadi Sauki. Gak apa-apa. Udah. Kan gua bilang. Udah enggak apa-apa sih. Gini dong. Udah Udah enggak apa-apa gitu aja. Enggak apa-apa udah gue ngomong. Enggak kelihatan selama gue. Kalau kelihatan selama ntar dikira mau main.